Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime yang berjudul Love Splops. Anime yang bergenre harem ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Asahi Kashiwagi yang menjalani kehidupan sebagai siswa menengah atas. Tapi suatu hari saat dia menyalakan TV, prediksi peramal TV tentang dirinya menjadi kenyataan satu demi satu yang berpuncak pada serangkaian pertemuan bersifat cabul yang membuat dia harus berurusan dengan 5 gadis sekaligus. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Asahi. Saat jam 7 tepat dia harus bangun untuk bersiap-siap ke sekolah. Tapi sebelum melakukan aktivitasnya, dia sarapan dulu sambil menonton sebuah acara TV tentang ramalan. Di sini sang peramal mengatakan untuk yang lahir pada tanggal 8 Oktober, yang ternyata itu juga adalah tanggal lahir Asahi. Peramal itu mengatakan kalau hari ini Asahi akan mengalami pertemuan yang sangat menarik, yaitu di sebuah persimpangan kereta, tangga, robot pembersih, dan anjing. Dan yang terakhir adalah sebuah surat. Di sini Asahi tidak begitu percaya dengan ramalan ini. Dia pun segera bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Baru saja sampai di persimpangan, tiba-tiba saja secara tidak sengaja Asahi ditabrak oleh seorang gadis. Dan pertemuan mesum ini membuat gadis ini merasa malu. Dia juga sangat takut jika tadi Asahi melihat celana dalamnya. Karena sudah hampir telat pergi ke sekolah, akhirnya gadis ini langsung saja meninggalkan Asahi. Di sini Asahi segera saja bergegas untuk naik kereta agar dia tidak telat. Tapi tiba-tiba saja seorang wanita berambut hijau datang menghampiri Asahi. Dia juga tak sengaja tertidur di bahu Asahi dan membuat dadanya sangat menempel di tangan Asahi. Asahi mencoba untuk lari, tapi gadis ini langsung bangun dan mengira kalau Asahi adalah musuhnya. Asahi tak bisa menunggu lama lagi dan dia langsung saja pergi dari sana. Saat di persimpangan tangga, Asahi tiba-tiba teringat dengan kata-kata peramal di TV soal pertemuan menariknya. Tapi Asahi masa bodoh, dia sama sekali tidak percaya dengan kata-kata peramal itu. Dia langsung saja melewati tangga. Dan tidak berapa lama seorang gadis cantik tiba-tiba terpeleset datang dan langsung menghantam wajah Asahi dengan selangkangannya. Tapi bukannya meminta maaf, gadis ini malah mengira kalau otong Asahi hidup. Padahal itu hanya cemilan Asahi yang berbentuk pisang. Dan saat di jalan Asahi mencoba menghindari robot pembersih. Dia tak ingin kalah dengan takdir lagi. Tapi robot ini tiba-tiba datang dan langsung memberikan Asahi sebuah kutang berwarna pink. Dan ternyata kutang itu milik gadis berambut merah ini. Dia sangat kesal kepada Asahi. Dia pikir kalau Asahi telah meretas robot ini. Robot ini terus saja menarik gadis ini karena dia menganggap gadis ini adalah sampah yang harus dibuang. Ini adalah pagi yang sangat melelahkan bagi Asahi. Dan tidak berapa lama seekor anjing datang menghampiri Asahi. Ternyata anjing kecil ini hanya ingin memberitahu Asahi kalau anjing besar ini telah berbuat mesum kepada seorang gadis. Gadis ini meminta tolong kepada Asahi tetapi Asahi mengabaikannya. Dan tidak berapa lama Asahi malah menjadi korban dari anjing ini. Dan gadis ini pun tak ingin menolong Asahi. Dia langsung mengabaikan Asahi. Di sini Asahi jadi telat datang ke sekolah karena harus melewati pagi yang sangat runyam. Dia pun mengendap-endap untuk masuk. Tapi di sini Asahi sangat kaget setelah melihat guru dan beberapa murid baru lainnya. Karena mereka semua adalah orang yang Asahi temui saat pagi tadi. Mereka adalah Izumi Sawa Aoi, Amelia Irvin, Ilya Ilzukin, Karin Istel, dan guru barunya yaitu Mongfa. Tentu saja itu membuat Asahi sangat terkejut. Dan dia harus mengalihkan pandangannya ke jendela. Tapi tentu saja di sini guru Mongfa ingin Asahi menghadapnya. Dan setelah Asahi berbalik, dia langsung saja mendapatkan tamparan keras dari beberapa gadis ini. Dan saat jam istirahat, Yoshio sangat kaget tiba-tiba saja mereka kedatangan banyak murid baru. Dia juga heran dengan apa yang terjadi dengan Asahi.
Asahi pun langsung menceritakan semuanya kepada Yoshio. Wah, tentu saja itu membuat Yoshio sangat kaget dan menjadi terangsang. Dan pelajaran hari ini adalah pelajaran olahraga. Beberapa anak baru ini juga ikut berolahraga. Asahi sedikit bingung dengan pertemuan mereka yang terjadi dengan kesalahpahaman. Di sini Yoshio pun meminta Asahi untuk meluruskan kesalahpahamannya kepada gadis-gadis ini. Setelah selesai pelajaran olahraga, Asahi pun menuju lokernya. Tapi di loker Asahi ini terselip sebuah surat. Tapi Asahi menganggap kalau surat ini berasal dari orang yang iseng. Dia pun tak menghiraukannya dan langsung pergi saja. Tapi di sini dia hampir saja menabrak Aoi. Di sini Aoi ingin bertanya saat mereka tabrakan tadi pagi. Belum selesai Aoi bertanya, Asahi langsung menunjukkan kutang pink yang tentunya itu bukan milik Aoi. Aoi tanpa basa-basi langsung saja menampar Asahi. Di sini Asahi ingin pergi beli jajan, tapi jajan yang ada diskonnya habis. Dan gadis yang bernama Karin ini juga tak bisa membeli jajan yang ada diskonnya. Asahi yang melihat hal itu langsung saja memberikan pisang yang dia bawa. Di sini Karin langsung saja teringat dengan kejadian tadi pagi. Rupanya dia hanya salah paham. Dan dia pun langsung saja berterima kasih kepada Asahi atas pisangnya ini. Setelah itu Asahi pun pergi dari sana dan langsung ke taman untuk membeli minuman. Tapi di sini dia bertemu lagi dengan Ilya dan dua anjing yang sudah mengerjainya tadi pagi. Ilya meminta Asahi untuk menolongnya. Tapi di sini Asahi malah dicabuli oleh beberapa anjing ini. Dan karena telah membantunya, Ilya pun berterima kasih kepada Asahi. Di sini Asahi kembali ke sekolahnya. Karena kondisinya yang acak-acakan, Mongfa langsung saja mengajak Asahi ke ruang UKS. Di sini Mongfa mengobati Asahi. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi tadi pagi saat di kereta. Dan tidak berapa lama Amelia datang. Dia ingin mengobati teteknya yang tergesek terus-menerus. Mendengar hal itu, Asahi langsung saja memberikan kutang Amelia yang diberikan robot pembersih kepadanya. Amelia langsung saja merampas kutang itu dan dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi tadi pagi. Sekarang waktunya mereka pulang sekolah. Tapi sebelum itu Asahi ingin menemui seseorang yang meletakkan surat di lokernya. Dan ternyata itu adalah surat dari Aoi, gadis pindahan di kelasnya. Di pertemuan ini Aoi menyatakan perasaan sukanya kepada Asahi. Wah, baru saja bertemu tadi pagi Asahi langsung saja ditembak oleh Aoi. Di sini Aoi pun bertanya apakah Asahi juga menyukainya. Asahi pun menjawab dia sama sekali tak pernah memikirkan hal itu. Dia tidak bisa bukan berarti dia menolak. Dan di sini Asahi pun bertanya apakah Aoi mempunyai kebiasaan tidak memakai celana dalam. Rupanya itu terlihat sejak tadi karena angin yang berhembus. Tentu saja itu membuat Aoi malu. Karena celana dalamnya memang hilang sejak tadi pagi. Dan Asahi langsung saja memberitahu Aoi kalau celana dalamnya tadi terbang di bawah angin di saat dia ingin mengembalikan celana dalam Aoi yang ada pada dirinya. Dan karena malu yang teramat berat, Aoi pun langsung kabur saja dari sana. Dan di saat di jalan, Asahi terus saja memikirkan perkataan Aoi tadi. Tapi di sini tidak berapa lama datanglah Ilya yang mengagetkan Asahi. Ilya ingin bicara empat mata dengan Asahi. Dia ingin mengatakan kalau dia menyukai Asahi. Tentu saja ini membuat Asahi sangat kaget. Tadi Aoi dan sekarang malah Ilya. Dan tidak berapa lama datanglah Mongfa, guru Asahi. Dia langsung saja menarik tangan Asahi dan membawanya kabur. Dia langsung saja membawa Asahi bersembunyi ke tempat sepi. Dan yang paling membuat Asahi kaget adalah ketika Mongfa memeluknya. Ternyata di sini Mongfa bersembunyi dari beberapa orang yang mengejarnya. Mongfa malah mencupang leher Asahi. Dan tentu saja itu membuat Asahi langsung bergairah. Dan karena situasi ini, Mongfa langsung saja menyatakan perasaannya kepada Asahi. Dia mengatakan kalau dia menyukai Asahi. Tapi Asahi tak bisa berkata-kata. Menurutnya tak seharusnya murid dan guru menjalin satu hubungan. Asahi langsung saja kabur dari sana.
Tapi di saat di jalan Asahi bertemu lagi dengan Karin. Karin malah langsung menggunakan baju pengantin dan langsung mengajak Asahi untuk ke penghulu. Dan untuk kabur dari Karin, Asahi mengelabui Karin dengan cara dia meminta Karin untuk menutup matanya. Kemudian dia langsung saja pergi setelah Karin menutup matanya. Dan keanehan itu tidak sampai di situ saja. Amelia juga malah ingin mengajak Asahi untuk menikah. Entah apa yang terjadi kepada mereka semua. Tetapi ini adalah hari yang aneh bagi Asahi. Dan yang paling membuat kaget adalah saat Asahi sampai ke rumahnya. Kelima gadis ini malah sudah standby di sana. Dan ternyata juga mereka semua ini adalah calon istri yang sudah disiapkan oleh ayah Asahi untuknya. Asahi juga akan tinggal dengan kelima gadis ini. Dengan begini mungkin Asahi bisa menentukan siapa calon istrinya nanti. Apakah kelima orang ini atau Asahi punya pilihannya sendiri? Tapi Asahi merasa keberatan. Dia tak enak dengan pihak sekolah jika mereka semua tinggal satu atap. Dan ternyata Mongfa sudah meminta izin terlebih dahulu. Dan itu tak perlu dikhawatirkan lagi. Di sini beberapa gadis ini pun langsung menghidangkan beberapa menu untuk mereka santap bersama. Menurut Asahi rasanya sangat enak. Tetapi kelakuan mereka semua membuat Asahi merasa kurang nyaman. Mereka sering berebut untuk menyuapi Asahi. Dan setelah selesai makan juga mereka melakukan pendekatan yang luar biasa kepada Asahi. Ada yang ingin ikut Asahi mandi. Ada yang sengaja nyelam di dalam bak mandi. Satu lagi, ada yang sengaja nempel di atas dinding supaya bisa tidur bareng dengan Asahi. Wah, tentu saja ini membuat Asahi merasa muak. Dia ingin mengusir gadis-gadis ini. Tetapi dia juga kasihan karena gadis-gadis ini tak mempunyai tempat tinggal. Dan jalan satu-satunya Asahi yang memutuskan untuk keluar dari rumah dia sendiri. Di sini Aoi menyusul Asahi yang berada di luar rumah. Dia ingin Asahi kembali lagi ke rumahnya. Di sini Aoi menceritakan bagaimana dia selama ini selalu membayangkan calon suaminya. Dari nama dan rupanya saja dia tak tahu. Tapi sekedar membayangkannya juga terasa asik. Dan apakah orang itu bisa merubah mereka semua? Mereka semua sedikit cemas karena mengharapkan yang tidak pasti. Makanya dia dan teman-temannya terbawa suasana dan dia meminta Asahi untuk kembali ke rumahnya. Nah, di sini Asahi pun setuju asalkan mereka tidak ribut seperti tadi. Dan saat Asahi kembali, Mongfa dan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk pergi. Tapi Asahi menahan mereka semua. Asalkan mereka jangan ribut seperti tadi. Wah, tentu saja itu membuat mereka semua sangat senang karena tidak jadi diusir. Keesokan paginya, Aoi menyiapkan sarapan pagi untuk mereka semua. Aoi benar-benar menjadi ibu di rumah itu. Semuanya sangat bergantung kepada Aoi. Mereka banyak bertanya soal barang mereka kepada Aoi. Amelia juga tak mau kalah. Dia juga ingin menyiapkan sarapan pagi untuk Asahi. Dia ingin membuat nama di omeletnya. Tetapi huruf kanji yang dia buat sangat gagal. Dan saat sudah di sekolah, hari ini adalah hari pelajaran bahasa Jepang. Karin sangat pandai di pelajaran ini walaupun dia pindahan dari luar negeri. Dan tidak berapa lama guru meminta Amelia untuk maju ke depan mengerjakan soal kanji ini. Dengan percaya diri, Amelia maju dan mengerjakan soal itu. Tetapi jawaban yang dia tulis ternyata salah. Tapi walaupun salah, Amelia tak mau mengakui kalau apa yang dia tulis salah. Dia hanya mengatakan kalau dia hanya bercanda. Harga dirinya sangat tinggi dan dia sama sekali tak ingin kalah. Dan di sini Bu Guru mengatakan kalau minggu depan mereka akan ada ulangan bahasa Jepang. Dan saat istirahat, Yoshio mengatakan kalau dia sangat kagum dengan keimutan Amelia. Dia juga tampak selalu berusaha. Tapi Asahi juga paham kalau Amelia bukannya berusaha keras, tetapi dia memang tak mau kalah. Contohnya saja saat apa yang mereka lalui saat tinggal bersama. Demi permainan gunting batu kertas, Amelia sangat berusaha keras agar tidak kalah dari teman-temannya. Tapi ujung-ujungnya dia juga kalah. Dan itulah yang terjadi kepada Amelia. Tapi di sini Asahi juga sedikit kaget. Makanan yang dibekalkan Aoi adalah makanan kesukaannya semua. Dan seingat Asahi, dia juga tidak pernah memberitahu Aoi soal makanan kesukaannya. Dan saat sudah sampai di rumah,
Asahi ingin sekali bertanya kepada Aoi, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan karena Karin selalu menempel kepadanya. Tapi dari kesekian ramainya orang di rumah ini, Amelia sama sekali tidak terlihat. Asahi pun mencoba untuk melihat keadaan Amelia, tapi saat di depan pintu malah terdengar suara desahan Amelia. Tentu saja itu membuat Asahi kaget. Tapi saat Asahi masuk ke kamar Amelia, ternyata suara desahan tadi adalah suara Amelia yang sedang belajar membaca huruf kanji. Di sini Asahi pun mencoba untuk melihat apa yang sedang Amelia kerjakan, tetapi yang dipelajari Amelia adalah huruf kanji yang susah. Amelia sangat ingin menggunakan bahasa negara Asahi dengan benar, makanya dia sangat giat belajar. Asahi mencoba untuk membantu Amelia, dan keesokan harinya, Asahi mengajak Amelia ke perpustakaan. Di sana mereka akan belajar huruf-huruf kanji, tapi anehnya di sini Amelia malah bisa mengerjakan huruf kanji yang susah dibandingkan huruf kanji yang mudah. Dan setelah seharian belajar di perpustakaan, saat malam hari pun Amelia masih tidak terlihat. Dia masih sangat sibuk belajar di kamarnya. Dan di hari selanjutnya, Amelia dan Asahi pergi lagi ke perpustakaan. Tapi di sini Amelia benar-benar sangat ambisius. Dia sama sekali tak mau pulang. Di sini Asahi pun bertanya, kenapa Amelia sampai seserius itu? Semua orang pasti punya satu atau dua mata pelajaran yang tidak dikuasai. Berusaha keras memang bagus, tapi tidak perlu sampai memaksakan diri juga. Di sini Amelia sangat kesal. Dia mengatakan kalau berusaha keras tidak ada hasilnya juga percuma. Ya, sama juga dengan tidak berusaha. Dia juga ingin menggunakan bahasa yang sama dengan Asahi. Setelah itu Amelia pun langsung saja pergi dari sana. Malam harinya semua orang sangat khawatir kepada Amelia. Asahi juga mencoba untuk masuk ke kamar Amelia. Dia ingin tahu keadaan Amelia. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi tadi sore. Di sini sebenarnya Amelia sangat mengerti dengan perkataan Asahi. Namun dia tersinggung, marah dan tak bisa mengontrol emosinya. Dia sebenarnya ingin berterima kasih dan jujur, tapi tindakannya selalu bertolak belakang dengan hatinya. Makanya dia selalu benci dengan dirinya yang seperti ini. Di sini Asahi pun memberikan sedikit masukan kepada Amelia. Emosional berarti peka akan sesuatu, yaitu mencerminkan dirinya yang punya ambisi tinggi. Dia juga mengakui kalau Amelia sudah berusaha keras, makanya tidak ada yang percuma. Dan saat dia mendengar ketika Amelia mengatakan kalau dia ingin menggunakan bahasa yang sama dengannya, Asahi sangat senang. Sambil memegang kepala Amelia, dia mengatakan agar Amelia jangan pernah membenci dirinya. Dan setelah mengatakan itu, dia juga punya bingkisan kecil untuk Amelia, yaitu sebuah kurasa agar mempermudah Amelia untuk belajar huruf kanji. Dan di sini Amelia pun sangat berterima kasih kepada Asahi. Tapi ternyata beberapa gadis ini diam-diam mengintip apa yang dilakukan oleh Asahi dan Amelia. Emang dasar tukang kepo. Hari demi hari banyak sekali tulisan kanji di dinding dan berbagai tempat. Amelia sangat ambisius dalam belajar. Sampai di hari ujian dia sangat sukses mengerjakan soal yang diberikan oleh guru mereka. Nilai 70 dia dapat. Itu termasuk nilai yang tinggi bagi Amelia. Tetapi dia masih kurang puas dengan hasil ujian itu, dan dia ingin berusaha lebih keras lagi. Dan itu semua berkat kurasa yang diberikan oleh Asahi kepadanya. Dan sebagai ucapan tanda terima kasihnya, Amelia membuatkan bekal yang imut untuk Asahi. Di hari selanjutnya setelah melalui ujian yang begitu berat, Asahi dan beberapa gadis ini pergi ke pemandian air karena kupon yang sebelumnya didapat oleh Aoi dan kawan-kawan. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan menginap di sana. Asahi dan Ilya akan satu kamar. Dan rupanya juga di sini Ilya menutupi identitas aslinya. Dia mengaku kepada teman-temannya kalau dia adalah seorang pria. Dia juga menggunakan pakaian pria untuk menutupi identitasnya. Tentu saja ini membuat Ilya sangat gugup, karena dia akan satu kamar dengan Asahi. Asahi juga suka menepuk pantat montok Ilya, karena dia pikir Ilya adalah seorang pria. Dan tidak berapa lama Karin dan juga Amelia datang ke kamar Asahi. Dia ingin mengajak Asahi untuk bermain bola pimpong.
Ini benar-benar pertandingan yang dahsyat yang membuat baju Karin habis tersobek-sobek karena smash dari Mongfa, dan bola Mongfa ini juga tak sengaja mengenai buah jakar si Asahi. Dan setelah bermain, tibalah saatnya mereka akan menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh pemilik penginapan. Nah, di sini pemilik penginapan ini menceritakan satu kejadian yang dimana kalau di pemandian air panas ini ada makhluk tak kasat mata yang bernama Tengu Mori. Itu adalah makhluk legendaris yang jadi cerita rakyat Jepang. Makhluk itu adalah biksu yang merubah wujudnya saat bertapa di gunung, dan makanya juga di penginapan ini ada topeng merah ini. Dulu juga ada yang pernah melihat Tengu ini. Dia berkata, "Lindungilah tempat suciku." Tapi sekarang cerita kemunculan Tengu juga sudah dilupakan. Setelah selesai dengan cerita ini, akhirnya mereka bisa menikmati pemandian air panas juga. Tentu saja ini membuat Ilya sangat deg-degan. Dia takut identitasnya akan terbongkar. Di sini Asahi sudah membuka bajunya, sedangkan Ilya harus mencari ide agar tidak ketahuan. Dan akhirnya dia menggunakan topeng ini untuk mengelabui Asahi. Wah, Ilya tampak sangat jantan. Sementara di sebelah mereka ada pemandian khusus para gadis. Dan di sini kita kembali ke Ilya dan Asahi. Di sini Asahi ingin mengajak Ilya untuk menggosok punggung bersama. Tentu saja ini membuat Ilya sangat gugup. Ditambah lagi Asahi ingin mengajak Ilya untuk taruhan, di mana mereka akan masuk ke dalam tempat penghangat dengan suhu tinggi. Siapa yang duluan keluar maka akan ada hukumannya, dan yang menang akan menjadi pria jantan sesungguhnya. Tentu saja itu membuat Ilya harus menang. Tapi topeng di otong Ilya membuat dia semakin kepanasan dan mengeluarkan rupa yang sangat jantan. Asahi tak mampu menunggu lama dan dia mengakui kejantanan Ilya. Dan Asahi segera berlari dari tempat penghangat ini. Di sini Ilya menjadi sedikit lega karena identitasnya tidak ketahuan. Tapi angin kencang tiba-tiba datang dan membuat handuk yang menutupi tubuh Ilya terbang. Sementara di tempat sebelah, gadis-gadis ini sangat penasaran. Amelia dan Karin menggunakan beberapa tempayan untuk mengintip. Di sini Ilya masih berusaha untuk mengambil handuknya, sedangkan Asahi akan menuju ke arahnya. Akhirnya dia mempunyai ide. Dia menyamar menjadi Tengu Mori, dan tentu saja itu membuat Asahi dan beberapa gadis sebelah sangat ketakutan. Di sini Ilya sedikit lega karena berhasil menutupi identitasnya dari Asahi. Tetapi sabun berkata lain. Ilya malah terpeleset terkena sabun, dan itu membuat Ilya pingsan dan identitas aslinya diketahui oleh Asahi. Dan setelah Ilya sadar, Asahi meminta maaf kepada Ilya karena dia sempat menepuk pantat Ilya. Tapi Ilya tak mempermasalahkan itu, karena itu memang salahnya yang berpura-pura menjadi pria. Berpura-pura menjadi pria bukanlah kemauannya, tetapi itu adalah kemauan ayahnya. Ayahnya sangat menginginkan anak pria, tapi yang lahir malah perempuan. Dan di sini ayahnya meminta Ilya untuk menjadi seorang pria. Tapi di sini Asahi juga bertanya, sebenarnya kehidupan mana yang Ilya inginkan? Apakah menjadi perempuan atau pria? Sambil Ilya menangis, dia ingin menjadi seorang perempuan. Dan di sini Asahi memberikannya pelukan. Asahi mengatakan jika Ilya menginginkan itu, jadilah perempuan. Dan setelah menjalani hari yang melelahkan, Asahi pun pamit untuk tidur. Dan keesokan harinya, Amelia dan Karin meributkan soal Tengu Mori yang mereka lihat di pemandian air panas kepada pemilik penginapan ini. Dia mengatakan kalau Tengu Mori itu sangat mesum. Tentu saja itu membuat Ilya tak bisa berkata-kata. Tapi di sini Ilya juga memberanikan dirinya untuk keluar dengan penampilan barunya yang menggunakan rok. Tentu saja itu membuat beberapa gadis di sana sangat terkejut. Ternyata Ilya adalah seorang gadis. Nah teman-teman, itu tadi adalah episode 1, 2, 3, dan 4 dari anime yang berjudul Love Lost. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk episode 5-nya tunggu tayang dulu ya.